Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang materi fermentasi spontan pada terasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Giana Musta Damarati dan berikut adalah teman saya. Perkenalkan, nama saya Fabri Sadasana Putra. Nama saya Garisha Melayu. Nama saya Muhammad Ibrahim. Terasi merupakan bahan tambahan makanan yang berfungsi sebagai bumbu atau penyedap rasa. Menurut Wulandari tahun 2009, terasi merupakan bahan makanan yang berasal dari ikan atau udang secara fermentasi. Keunggulan terasi: pertama, memiliki kandungan protein yang tinggi dan tidak kalah tinggi dari terasi lainnya. Kedua, bahan baku mudah didapatkan dan sangat melimpah. Ketiga, sering digunakan untuk bahan tambahan pangan, yaitu Masyarakat terhadap terasi. Yang pertama, meskipun terkesan sebagai barang murah, terasi akhir-akhir ini semakin diminati masyarakat seiring dengan hadirnya menu-menu modern yang dikombinasikan dengan terasi. Yang kedua, target konsumen terasi udang ini yaitu konsumen yang menyukai makanan khas Indonesia yang biasanya sering menambahkan terasi. Yang ketiga, selain praktis untuk diolah, terasi udang ini memiliki harga yang cukup terjangkau. medium pada terasi. Bahan baku pada pembuatan terasi reban yaitu udang reban yang dapat didapatkan di perairan laut. Bahan tambahan yang digunakan yaitu garam. Garam berfungsi sebagai bahan pengawet karena mampu menghambat mikroorganisme selektif, sehingga yang bekerja dalam proses fermentasi terasi yaitu mikroorganisme yang tahan terhadap kondisi garam, yaitu halotoleran. Proses produksi fermentasi. Bahan baku terasi adalah udang atau ikan teri, air, dan garam. Sedangkan alat untuk pembuatan terasi adalah mesin penggiling, ikan, serta pembungkus dan alat-alat dapur. Untuk memperoleh hasil yang optimal, sebaiknya terasi disimpan selama 1-4 minggu supaya terjadi proses fermentasi berlangsung sempurna sampai tercium bau khas terasi. Bau khas itu menandakan kalau ada mikroba yang aktif pada proses itu, yaitu Lactobacillus sp. Berikut diagram alir proses fermentasi dari terasi. Yang pertama, udang kecil, terus dilakukan pencucian, penjemuran selama 1-2 hari, penghancuran dan penggaraman 13% atau lebih, pembentukan gumpalan-gumpalan, penjemuran dan penghancuran 3-4 hari, penggumpalan, pembungkusan dengan daun pisang, fermentasi selama 20-30 derajat Celcius selama 1-4 minggu, dan terjadinya produk. Jenis mikroba pada pengolahan terasi. Pada proses fermentasi terasi membutuhkan peranan mikroba di dalamnya, salah satunya yaitu bakteri asam laktat atau bile. Hal tersebut dikarenakan bakteri asam laktat menghasilkan substrat dengan pH yang rendah sehingga dapat menghambat pembusukan. Pertumbuhan bakteri asam laktat sangat berhubungan dengan kadar garam. Penambahan garam yang optimum dapat memicu pertumbuhan bakteri asam laktat, akan tetapi jumlah bakteri yang lain akan mati. Lactobacillus plantarum. Peranan bakteri Lactobacillus plantarum selama fermentasi menurut Rahman 1992 menyatakan bahwa bakteri pembentuk asam laktat di dalam fermentasi laktat memproduksi enzim proteolik yang membantu degradasi protein. Staphylococcus sp. Peranan bakteri Staphylococcus sp menurut SJA 1998 yang bertanggung jawab dalam pembentukan cita rasa khas yang dihasilkan pada fermentasi terasi. Menurut Setiadi tahun 2001 menjelaskan bahwa gula dapat ditambahkan pada produk fermentasi sebagai sumber energi berupa karbohidrat bagi bakteri asam laktat. Total asam laktat dalam proses fermentasi akan meningkat karena adanya penambahan karbohidrat dari gula yang berfungsi sebagai sumber karbon bagi bakteri asam laktat. Penambahan gula merah dalam terasi udang rebon akan memberikan sumber energi bagi mikroorganisme untuk semakin banyak memecah senyawa polimer dari udang rebon. Pengontrolan produk. Bagaimana mengontrol produk selama proses fermentasi? 1. Memperhatikan pH dan kadar air. Kadar air sangat penting untuk mengetahui mutu suatu produk pangan. Hal tersebut terjadi umumnya pada suhu tinggi akan mempengaruhi faktor lingkungan seperti pH dan kadar air. Kadar air berpengaruh pada kualitas dan stabilitas produk secara menyeluruh. Semakin lama waktu fermentasi dan semakin tinggi suhu pengeringan, maka akan semakin menurun kadar air yang dihasilkan. Terasi yang mempunyai kadar air 26-42% adalah terasi yang baik. Pada pembuatan terasi pada awalnya mempunyai nilai pH sekitar 6 dan selama proses fermentasi pH terasi yang terbentuk akan naik menjadi 6,5. Akhir setelah terasi selesai terbentuk, maka pH turun kembali menjadi 4,5. 2. Memperhatikan kadar protein. Hasil penelitian dilakukan diperoleh kadar protein cenderung mengalami kenaikan pada suhu 50 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 70 derajat Celcius.
Hal ini dikarenakan protein baru akan bergerak menuju titik larutnya, yaitu ke arah suhu optimum protein. Menurut Utami 2013 menyatakan bahwa kadar protein tertinggi atau maksimum terdapat pada suhu 60-70 derajat Celcius. Lama fermentasi dan perbedaan suhu pengeringan berpengaruh terhadap kadar protein terasi bubuk yang dihasilkan. Semakin lama waktu fermentasi dan semakin tinggi suhu pengeringan, maka akan semakin tinggi kadar protein yang dihasilkan. Mengapa harus sering dicek? Karena apabila kita tidak mengontrol atau mengecek prosesnya secara berkala, maka akan mempengaruhi kadar air, pH, dan juga kadar protein yang ada pada produk hasil fermentasi yang pada akhirnya menyebabkan kegagalan proses fermentasi pada produk. Sifat organoleptik fermentasi terasi. Hasil diperoleh menunjukkan bahwa semakin tinggi kadar garam, penambahan dari terasi semakin bagus, cemerlang, dan bersih. Terasi dengan kadar garam 2% tidak mempunyai warna secerah terasi dengan kadar garam 15% yang berwarna merah kecoklatan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ratna 2006 dan Abdillah 2008 yang mengungkapkan terasi yang disukai konsumen adalah terasi yang mempunyai warna merah tua. Bau dan rasa khas terasi merupakan salah satu daya tarik konsumen. Bau yang terbentuk pada terasi dipengaruhi oleh adanya senyawa volatil pada terasi akibat proses fermentasi. Proses fermentasi membentuk rasa lain yang unik dan berbeda dari bahan baku awal. Terasi yang enak biasanya merupakan perpaduan antara rasa gurih dan manis. Pada spesifikasi tekstur, diperoleh hasil bahwa tekstur berbeda nyata terhadap penambahan garam. Terasi dengan kadar garam 15% lebih padat, kompak, dan elastis daripada terasi dengan kadar garam 2% dan 8,5%. Perbedaan yang terjadi diduga karena penggunaan garam 8,5% dan 15% tidak mempengaruhi tekstur secara organoleptik. Menurut Hidayat 2006, garam bersifat humektan karena sifat mudah larut dan dapat menyerap air sehingga membuat kadar air menurun. Nuryanti et al. 2010 menambahkan bahwa pembentukan tekstur terasi ditentukan oleh penjemuran dan penumbukan. Proses penjemuran akan memudahkan penumbukan sehingga kualitas adonan berpengaruh terhadap tekstur terasi. Sifat organoleptik fermentasi terasi. Pada proses pembuatan fermentasi terasi, sifat organoleptik pada umumnya berbentuk pasta dan bertekstur agak kasar. Terasi udang rebun dengan kandungan proteinnya yang tinggi menimbulkan rasa umami melalui hidrolisis asam amino hasil fermentasi. Selanjutnya, untuk warna pada sifat organoleptik awal menampakkan warna coklat. Udang rebun sebagai bahan baku terasi mempunyai warna coklat muda, dan setelah melalui proses pengeringan dan fermentasi dengan penambahan garam, mengubah warna terasi menjadi coklat kemerahan atau reddish.